Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dengan video ini saya ingin menampilkan bagaimana saya membuat media pembelajaran melalui video ini seperti tampilan yang sudah saya berikan di termodinamika yang sudah terupload di YouTube. Nah, saya punya dua alat yang saya gunakan untuk merekam. Selain laptop untuk merekam menggunakan OBS atau iSpring ya. Nah, yang saya gunakan adalah alat ini. Nah, ini seperti yang tampil. Ini adalah Surface. Maaf. Ini adalah Surface ya, Microsoft Surface. Mungkin bisa terlihat dari situ. Yang support untuk stylus atau untuk tulisan. Ini Surface 3, kelihatan. Saya tidak mengiklan ya, tapi yang saya gunakan kemarin adalah ini. Jadi di sini saya biasa menuliskan, misalkan ini terlihat di layar. Oke, terlihat di layar sedemikian. Nah, ini touchscreen dan juga bisa saya tulis menggunakan pulpen yang diberikan oleh Microsoft. Jadi dari Microsoft, maksudnya tidak diberikan ya, tapi yang satu paket sama ini. Ini saya langsung bisa nulis di sini, misalkan nama saya. Nah, ini bisa langsung seperti ini. Maka presentasi kemarin, baik itu di PowerPoint ataupun yang saya gunakan adalah OneNote juga, itu bisa langsung terekam, jadi live ya, jadi nulis langsung. Selain Surface ini, selain Surface yang saya gunakan ini, saya menggunakan papan digital. Nah, ini adalah papan digital Wacom yang saya gunakan. Ini saya beli di sini di US. Nah, ini coba Bapak Ibu bisa lihat tuh ada gerak di layar ya. Nah, ini dari gerakan pulpen ini. Saya ingin tunjukkan bagaimana ketika saya merekam, misalkan di sini. Nah, ketika saya coba di situ bisa dilihat. Nah, misalkan ini tadi saya tuliskan di di Surface ya. Ini saya bisa tuliskan di sini. Nah, ini saya kalau di sini kelemahannya, jadi ada plus minusnya satu dengan yang lainnya ya. Jadi plusnya untuk Surface yang sebelumnya tadi ya, untuk Surface maaf nggak kelihatan ya tadi ya, maaf, saya tunjukkan terlebih dahulu untuk yang papan Wacom. Di yang Wacom tadi, nah ketika saya menuliskan ini Bapak Ibu, ini saya menggunakan Wacom ya, ini saya menggunakan Wacom, saya gandengkan dengan laptop saya atau bisa juga dengan Mac. Jadi ini langsung saya tuliskan di sini. Ini bisa saya hapus misalkan langsung. Nah, ini pakai Wacom nih. Wacom saya konekkan ke laptop. Oke. Saya tulis lagi ini. Ini tanda tangan saya misalkan. Jadi sangat akurat. Ini connect dengan Bluetooth. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini Wacom ini connect dengan Bluetooth, nyala. Bisa dengan Bluetooth atau dengan USB cable. Ini saya konekkan dengan laptop saya, atau tadi saya langsung rekam menggunakan Surface. Satu dengan yang lain ada kelemahannya, saya akan bahas. Dengan Surface, dengan ini ya, rekam bisa langsung, tulisnya langsung terlihat di digital tadi ya. Keunggulannya ini, keunggulannya nulis langsung digital sini. Oke. Tadi connect ya, sebenarnya saya konekkan dulu biar langsung otomatis nyambung dengan yang di laptop tadi. Ini saya pakai Office 365, jadi langsung terhubung. Tadi ya saya nulis yang di laptop. Oke. Jadi saya nulis di sini langsung begini, terlihat di layar, gampang. Jadi gambarnya bisa bagus demikian. Ini saya gambar di Surface. Oke, ini gambar di Surface ini. Jadi bisa pakai penggaris dan sebagainya. Penggaris bisa langsung digeser-geser seperti ini. Yang saya ingin menggunakan penggaris misalkan, saya ingin ganti warna, terlihat ya. Nah, tuh terlihat. Ini keunggulannya menggunakan Surface. Jadi enak, langsung terlihat digital. Terus terang saya prefer pakai atau lebih suka pakai Surface ini. Hanya saja Surface saya ini Surface lama, saya hanya bisa beli yang second. Jadi cepat panas device-nya, dan juga ketika merekam saya harus pakai kamera yang ada di Surface ini. Jadi nggak bisa kelihatan
wajah saya langsung menatap begini. Jadi biasanya saya agak kesulitan untuk mengatur kameranya. Ini kelemahannya. Dan Surface ini hanya punya sedikit konektor, jadi bisa dilihat di sini konektornya sedikit, jadi terbatas untuk mengkoneksikan misalkan mikrofon dan sebagainya. Ini untuk layar. Nah, keunggulan kalau saya pakai Wacom tadi ini, keunggulannya saya bisa gunakan device yang lain, atau saya bisa gunakan entah laptop saya ini atau Mac. Saya juga punya Mac di sini, Mac Mini. Kemudian atau laptop ini, laptop yang saya gunakan. Jadi saya akan tampilkan ya. Oke. Kelihatan nih. Nah, ini langsung laptop ini saya konekkan. Bisa dilihat di situ. Oke. Nah, ini saya rekam di sini. Misalkan ini tadi yang sedemikian ya. Ini saya nulis di sini. Bapak Ibu bisa melihat dari situ langsung terlihat ya. Ini yang bagian bawah Wacom saya. Oke, kelihatan ya Wacomnya. Nah, di sini. Sementara di layar langsung bisa kelihatan di situ dan cukup akurat. Jadi cukup bagus, cukup akurat, harganya lebih murah dibandingkan dengan Surface, tapi pakai papan digital saja. Nah, kelemahannya adalah, jadi kelemahannya karena ini digital ini dikonekkan dengan laptop, jadi tidak bisa melihat langsung di digitalnya, nggak bisa melihat langsung di papannya. Ini ya, di Wacomnya ini nggak ada layarnya. Jadi saya harus bisa memperkirakan tulisannya itu di bagian mana. Jadi perlu penyesuaian. Untuk bisa menggunakan tepat pada lokasi yang diinginkan. Begitu. Selanjutnya apalagi ya kelemahannya yang lain, saya kira Wacom ini lebih kecil dibanding dengan layar. Jadi kalau saya tunjukkan di layar lebih kecil dari layar, maka padahal Wacom ini menuliskan di layar. Jadi saya harus mengkalibrasi dengan layar tersebut dan harus memperkirakan layarnya gitu. Tapi lambat laun saya bisa. Keunggulannya adalah saya bisa gunakan tadi baik di laptop ataupun di Mac. Jadi ketika laptop saya mulai hang atau mulai panas, saya bisa pindah ke Mac. Jika Mac saya mulai agak lemot, saya bisa pindah ke laptop. Jadi saya gunakan sedemikian biar cepat untuk produksi, karena memproduksi video kan memerlukan device yang cukup bagus. Jadi alat-alat ini jadi cukup kuat untuk upload, untuk pembuatannya itu perlu memorinya juga harus yang kuat sehingga tidak lag. Nah, kelemahannya Surface itu saya temukan di beberapa video, karena panas jadi overheat maka lag dia, jadi videonya agak berhenti begitu Bapak Ibu. Jadi apalagi ya, selain itu yang saya temukan adalah untuk Surface itu memang cukup cukup nyaman digunakan untuk membuat media pembelajaran. Namun Microsoft Surface lebih mahal, jadi harganya mahal. Yang baru itu kalau nggak salah sekitar 12 juta kalau nggak salah. Saya beli second di sini. Ya cukup menunjang bagi saya untuk menggambar, membuat ilustrasi, sehingga hasilnya cukup bagus untuk dibuatkan media pembelajaran gitu Bapak Ibu. Selain gawai untuk menulis digital, saya juga siap dengan gawai untuk merekam suara, karena video tanpa suara yang bagus itu hasilnya juga hasilnya akan mengecewakan begitu ya. Nah, oleh karena itu saya memerlukan untuk suara. Nah, oke. Bapak Ibu, nah ini sudah terlihat saya dari samping ya. Nah, di video ini
Oke, nah di yang saya pegang ini adalah mikrofon yang biasa saya pakai. Ini pakai Blue Mic namanya. Oke, nah, ini pakai Blue Mic. Sejauh ini saya juga beli second di sini karena mampunya seperti itu. Tapi saya berusaha untuk menghasilkan suara yang bagus ya. Jadi saya gunakan Blue Mic ini untuk suara yang lebih kualitasnya tidak jelek begitu ya. Jadi kita harus berupaya untuk memberikan video yang bagus juga suara yang bagus, karena tanpa suara yang bagus yang dikhawatirkan adalah para penyimak videonya juga malas untuk mendengarkan. Itu barangkali selain Blue Mic ini saya juga sebelumnya punya mic yang lebih murah, itu namanya Samson. Lebih murah, 500.000 saya dulu beli di Indonesia. Nah, untuk yang Blue Mic ini agak mahal tapi hasilnya lebih bagus, saya buktikan. Dan saya kira itu ya. Jadi laptop, kemudian digital untuk menulis, baik itu Surface ataupun Wacom tadi ya, Wacom ini atau Surface, Microsoft Surface tadi. Itu yang saya gunakan untuk mengajar. Juga PowerPoint, atau saya juga gunakan OneNote untuk menulis. Itu barangkali Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan saya persilakan untuk menulis di komen. Saya cukupkan sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.